Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Minggu Palma yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 19 ayat 38. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapat seekor keledai muda, tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa engkau melepaskannya?' jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan oleh Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata 2 orang murid itu, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengelasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara gegap gempita oleh karena segala perbuatan mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, 'Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi.' Saudara-saudari terkasih, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Diberkatilah, dimuliakanlah. Namun, dalam waktu singkat mereka berubah. Mereka berteriak, 'Bunuh dia, salibkan dia.' Semula mereka menyerukan, 'Hosana!' Berbalik berteriak, 'Sanado!' Dari seruan hidup Yesus berubah menjadi teriakan, 'Bunuh Yesus!' Penyakit yang sama juga sering menimpa kita. Kita mudah berubah. Kita diamkan Tuhan karena doa serta permohonan kita tidak dikabulkan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Hari Minggu Palma. Kita mengenangkan sengsara Tuhan Yesus. Namun, pada hari ini pula kita mengikuti kisah sengsara Yesus. Dia diolok-olok, disesah, dan wafat di kayu salib.
suasana menjadi terbalik. Inilah gambaran misteri Yesus yang datang sebagai Raja yang menderita. Minggu Palma mengawali pekan sengsara Yesus. Seruan kemuliaan berubah menjadi teriakan kesengsaraan. Minggu Palma ini membuka mata kita akan Yesus datang sebagai Raja yang penuh kesederhanaan dan kerendahan hati. Minggu Palma mengingatkan kita pula bahwa kemuliaan didahului oleh penderitaan. Minggu Palma mesti kita rayakan dalam semangat kasih dan korban. Kita diajak untuk menyambut Yesus memasuki kota Yerusalem dengan melibatkan seluruh diri kita. Kita bukan saja menghamparkan pakaian kita, akan tetapi diri kita supaya dilalui Yesus. Saudara-saudari terkasih, apa yang biasanya kita alami setiap kali kita merayakan hari Minggu Palma? Kita mempersiapkan daun palma. Kita memotong daun palma dari kebun, atau kita mengambil yang disiapkan di halaman gereja oleh panitia. Kita mendengarkan bacaan kitab suci. Kita mendengarkan khotbah imam. Kemudian kita mengikuti arak-arakan dari luar gedung gereja masuk ke dalam gedung gereja dengan bernyanyi dan berdoa sambil melambai-lambaikan daun palma. Namun ada yang ngobrol dengan temannya atau keluarganya. Ada yang berebut tempat di dalam gedung gereja. Suasana menjadi ribut, kacau. Akankah kebiasaan itu kita lakukan pada perayaan Minggu Palma kali ini? Mungkin tidak, karena pandemi virus corona tampaknya belum berakhir. Kita hanya bisa mengikuti lewat siaran televisi atau lewat HP. Namun, kita bisa menghayati kisah sengsara Yesus dengan hikmat, berdoa, bernyanyi, serta melambai-lambaikan daun palma. Semoga Tuhan Yesus menguatkan kita untuk selalu mengikuti Yesus yang sengsara. Apakah kita juga berniat mengikuti teladan Yesus menderita sengsara untuk menyelamatkan sesama kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberi teladan pada kami untuk selalu setia kepadamu. Bantulah kami untuk menjadi orang yang tidak mudah berubah dalam mencintai dirimu, anggota keluarga, dan juga sesama kami, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.